to work is on. Give me my love, may I believe. Pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya angka naik lagi nih Pak. Yang paling dekat pilkada dulu. Ini ada kekhawatiran nggak sih untuk persiapan libur panjang nanti Pak? Kalau kekhawatiran terhadap penyebaran virus tentu harus ya bagi kita semua agar kita memiliki komitmen untuk senantiasa waspada terhadap penyebaran COVID-19 itu. Tetapi karena kita sudah mempersiapkan dari awal, ketika awal dibuka kepariwisataan, protokolnya sudah kita siapkan sedemikian rupa di tempat-tempat pariwisata. Saya kira Kabupaten Bandung khususnya itu telah siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Baik pengaruh tidak berpengaruh zonasi itu sepanjang kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan diterapkan oleh semua pihak. Karena mereka juga punya komitmen apabila misalnya mereka terkena virus, maka dia akan berpengaruh terhadap opini publik, terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ke pariwisata, sehingga otomatis akan mengaruhi kunjungan. Tentang penerapan CHSE di tempat wisata, cleanliness, healthy, safety, and environment. Jadi wisata itu sekarang harus berorientasi pada bagaimana mewujudkan situasi yang bersih, sehat, aman, dan berkesinambungan terhadap lingkungan. Kemudian kita dengan Dinas Kesehatan juga bekerja sama untuk persiapan libur panjang mendatang. Insya Allah di minggu depan akan dilaksanakan swab test untuk para pelaku usaha sebanyak 1.000 orang dengan para pelaku usaha, sehingga bisa diperbaiki secara langsung. Itu ada yang kemudian sanksinya hanya teguran tertulis saja atau ada yang sempat ada cukup keras? Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mengeluarkan sanksi yang berat ya, karena ketika kita lakukan teguran, perbaikannya segera dilakukan. Berubah status itu, maka kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan yang harus diperketat. Dan sejauh ini berarti nanti pekan depan ada ini swab atau PCR Pak? Rencana swab. Swab langsung ya. Itu untuk 1.000-an pelaku usaha di. Oke. Dan untuk kesiapan karena sejauh ini sendiri selain ada upaya swab, kemudian langkah-langkah apa lagi yang ditempuh? Karena kan itu lumayan liburannya, atau sama saja sih Pak, karena waktunya kurang lebih sama ya? Ya, seperti pekan-pekan yang kan lalu. dipotong di tengah ya, iya. Libur 8 hari itu 4 hari di akhir Desember, kemudian 4 hari di awal Januari, dan itu terpotong 3 hari. Karena kesiapan protokol di tempat wisata sudah oke, tinggal bagaimana kita memberikan kesadaran terhadap para pengunjung yang datang. Kadang-kadang mereka memakai masker datang, tetapi di jalan menggunakan transportasi secara berkerumun, misalnya pakai mobil dolak gitu ya, kalau dari masyarakat pedesaan itu datang, sehingga tidak terjaga physical distancingnya di kendaraan. Resiko penularan yang berubah itu juga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa objek-objek wisata di Kabupaten Bandung itu aman dan sehat untuk dikunjungi. Persoalan berangkat atau datang atau tidak ke tempat wisata itu kan tergantung pribadi masing-masing, keyakinan pada dirinya. Kalau dirinya merasa saya siap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, tempat lokasinya juga aman, ya kenapa tidak terpengaruh dengan fluktuasi zona. Karena konsep pergerakan atau aktivitas ekonomi yang memerlukan kestabilan situasi. Kalau dalam situasi yang berubah-ubah, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian di daerah. Buat informasi tentang berapa yang sudah proses sertifikasinya sudah selesai, tapi sertifikatnya belum secara resmi diberikan, baru selesai prosesnya. Di antaranya misalnya perhotelan, kalau di Sorang ada Grand Sunshine, kemudian kalau di objek wisata glamping lakeside sudah selesai proses sertifikasinya, tinggal menunggu penyerahan sertifikat dari kementerian. Oke. Untuk long weekend yang nanti ada selain sertifikat yang baru, kemudian ada persiapan khusus karena kan nanti ada libur event-event besar Natal, kemudian tahun baru. Biasanya kan acara khusus tuh ya Pak, berbeda dengan yang lalu-lalu begitu. Ada yang spesial yang berbeda tidak persiapannya?
Saya kira kalau persiapan karena kita sudah lakukan secara rutin tidak ada yang spesial ya. Cuman mungkin monitoring akan kita lakukan dengan frekuensi yang lebih tinggi mengingat banyak rencana event atau kegiatan libur panjang ini. Untuk itu bisa sampai 70-80% 70 untuk sampai 80 Kabupaten sampai Bandung. tuh. Berarti bagus ya Pak ya sebenarnya. Sudah termasuk bagus. Sudah termasuk bagus Kabupaten Bandung. Oke, berarti nanti untuk yang target libur Natal, tahun baru, kemudian sampai awal tahun nanti, apakah akan lebih tinggi lagi targetnya? Kalau target ya kita tentukan lebih tinggi daripada yang sudah terjadi ya. Monitoring untuk memastikan protokol kesehatan itu diterapkan atau tidak. Nah, monitoring itu kita pakai berbagai model. Ada model dengan pemberitahuan, ada model yang incognito tanpa pemberitahuan, sehingga fakta yang akan kita temukan adalah fakta yang sebenarnya. Dan ketika kita menemukan masalah, misalnya pelanggaran, maka segera kita tindak lanjuti dengan teguran. Dan alhamdulillah sampai saat ini teguran-teguran kami itu diperhatikan oleh mereka dan tidak sampai kepada sanksi yang berat. Jadi kalau penerapan sanksi kan nanti ada di gugus tugas ya melalui Satpol PP dan perangkat daerah lainnya. Tugas kami adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Sama ya, jadi standarisasi protokol kesehatannya itu mau yang baru ataupun yang lama itu tetap sama, kecuali kalau memang dia baru tapi belum berizin ya pasti udah langsung kita tutup. Kayak kemarin yang di Dreamland Cicalengka itu kan dia bikin destinasi izinnya belum ada, terus membuat kebijakan sendiri, buka tanpa berbayar dan sebagainya, kan itu pelanggaran itu. Jadi kemarin kita langsung melakukan penutupan. Jadi di tengah pandemi ini juga ada beberapa mungkin destinasi wisata yang buka, yang baru ya, kayak di daerah Bandung Utara itu segala macam itu standarisasi prokesnya itu tentunya lebih ketat, karena kalau yang baru itu cenderung okupansinya orang pengen datang tuh banyak. Jadi kita Karena lebih pasaran gitu betul. ya. Jadi wah ini ada yang baru. Nah, kalau ada yang baru kan gitu biasanya. Ya. Jadi justru pengetatannya lebih lagi dari destinasi yang sudah berjalan. Kalau yang baru itu kita lebih intens lagi. Kadang yang disampaikan Pak Kadis tadi melakukan sidak, nggak ngasih yang cukup pun sama prokesnya terus ditingkatkan. Sambil kita melakukan pembinaan terhadap penerapan protokol kesehatan. Kasus Dreamland misalnya kan di media sosial demikian masif ya, dan itu sangat mengkhawatirkan kalau kita biarkan. Oleh karena itu kita lakukan penutupan sementara sambil kita siapkan bagaimana cara penerapan protokol kesehatan. Besok itu tim kami akan ke Dreamland untuk melakukan seluruh anggota Satgas. Kabupaten Bandung tidak ada ketentuan membatasi dari mana sepanjang mereka dalam kondisi sehat gitu ya, dan kemudian punya keyakinan dan siap menerapkan protokol kesehatan, artinya berdisiplin dalam selama melaksanakan kunjungan wisata, kita terbuka terhadap kunjungan dari manapun. Keindahan alam. Wisata alam terus masih jadi yang utama. Masih jadi unggulan. Oke. Ada lagi COVID-19 ini. Pada prinsipnya objek-objek wisata di Kabupaten Bandung sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga siap untuk menerima kunjungan dari masyarakat manapun. Pak Gubernur mengatakan warga luar kota Bandung dilarang masuk. Apa ada pengaruhnya untuk Kabupaten Bandung Pak dengan wisatanya? Tentu ini ada sedikit pengaruh ya, tapi kan akan kembali kepada keyakinan masyarakat wisatawan. Kalau mereka sudah mengetahui bahwa objek wisata di Kabupaten Bandung sudah oke dari aspek protokol disiplinnya, mereka akan merasa aman untuk datang. Saya kira ini bisa mengubah opini yang ada di masyarakat. Persiapan akhir tahun sendiri gimana Pak? Ya, kita sejauh ini sudah mempersiapkan dengan baik ya, monitoring terhadap objek-objek wisata yang ada kita lakukan. Ketika menemukan sedikit pelanggaran kita langsung koordinasikan, kita lakukan teguran supaya segera diperbaiki. Kemudian diberikan penyadaran bahwa ketika pelaku usaha tidak berdisiplin dalam penerapan protokol kesehatannya akan berdampak negatif terhadap mereka sendiri, karena ini akan mengganggu roda ekonomi aktivitas pariwisata yang mereka lakukan. Sehingga secara mandiri, karena mereka juga ingin pelaku usaha yang ada dalam lingkup usahanya itu aman COVID dan kemudian memberikan opini kepada publik bahwa tempatnya itu CHSE tadi. Terkait rapid yang akan dilaksanakan kapan?
Rencana swab ya, karena kita kerjasama dengan Dinkes. Dinkes sekarang kan sedang melakukan kegiatan untuk para pelaku penyelenggara pilkada. Nah setelah itu rencana di tanggal 10 atau minggu kedua kita akan lakukan swab test untuk para pelaku usaha wisata. Berapa ini Pak? Berapa banyak? Rencananya 1.000 orang. Situasi yang sekarang membangun imun, membentuk imun itu kesehatannya. Itu saja dok, pertanyaan si dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Boleh kita tahu? Kesehatannya. Itu saja dok, pertanyaan si dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Boleh kita tahu?